adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat. Pada saat ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdiri, dan kita akan memulai kebaktian kita hari ini dengan bernyanyi. Berhimpun semua, diambil dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atasmu Dan atasmu juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Tema pada minggu hari ini adalah ayo memberi, jangan mencuri. Melalui tema ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang yang mempunyai hati yang penuh kasih dan ketulusan untuk memberi. Alkitab melarang kita untuk mencuri. Memberi berarti menghargai dan melindungi hak orang lain. Memberi berarti berbagi hati dan kasih dengan orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang kehilangan haknya. Yesus mengajar para murid-muridnya untuk memberi. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Salah satu ukuran kebahagiaan adalah dengan memberi. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup
sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Marilah umat Tuhan dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui salah dan dosa kita. Kepada umat terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, dan saya selaku hambanya akan menutup doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan kami menyadari dengan salah dan dosa, hubungan kami dengan Tuhan dan sesama menjadi tidak baik, tidak harmonis. Oleh karena itu Tuhan, hanya Engkaulah Allah dalam Kristus Yesus yang dapat mengampuni dosa kami dan membangun kembali hubungan kasih kami dengan Allah, kasih kami dengan sesama kami. Terimalah ya Tuhan akan doa pengakuan dosa kami, karena kami rindu untuk kembali bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dengan pengakuan dosa yang telah kita nyatakan kepada Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah. Kami mengundang umat untuk berdiri. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yesaya
pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, berjuanglah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Baiklah kita berdoa memohon pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan terbuka bagi kita dan menjadi pedoman bagi jalan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Sepanjang perjalanan dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mendampingi kami. Dan bahkan dengan kasih-Mu yang besar, Tuhan selalu berbicara kepada kami, menyampaikan kehendak-Mu yang mendatang kebaikan bagi setiap kami melalui firman Tuhan. Dan kami sebagai umat Tuhan, kami tidak akan pernah mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu tanpa kami belajar untuk mendengar firman Tuhan, memahami dan menghayati. Saat ini Tuhan merupakan suatu kebahagiaan bagi setiap kami jika kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, berikan kuasa kepada kami agar kami dapat menyambut firman Tuhan dan kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk mendengar akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat, dipermohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengarahkan diri pada pembacaan Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan.
Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerima sesuatu dari orang lain itu adalah mudah. Cukup kita mengulurkan tangan dan kita menerimanya dengan senang hati. Tetapi dengan memberi sesuatu kepada orang lain adalah sulit, karena membutuhkan suatu pengorbanan dari diri kita, dan bahkan ada sesuatu yang semakin kurang yang kita miliki. Namun baik menerima maupun memberi adalah keduanya yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam bagian bacaan kita, Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi. Padahal kita tahu bahwa memberi itu ada sesuatu yang hilang dari diri kita, ada sesuatu yang berkurang yang kita miliki. Ada sesuatu yang merugikan diri kita, ada sesuatu yang membuat kita menjadi sedih. Sedangkan menerima membawa kita dalam kesenangan diri, membawa kita dalam kepuasan diri, membawa diri kita ke dalam keuntungan. Nah, mengapa Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi? Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita tentang memberi. Karena memberi itu adalah soal iman kita kepada Tuhan. Karena memberi itu adalah soal hati kita kepada Tuhan maupun hati kita kepada sesama kita. Memberi itu bukan soal uang. Memberi itu bukan sekedar
memberikan harta milik kita, memberi itu bukan sekedar berapa besar yang kita berikan, tetapi memberi itu tidak lain adalah perkara hati dan iman. Karena itu Yesus tidak melihat berapa besar, Yesus tidak melihat berapa banyak, tetapi Yesus melihat hati yang memberi. Bagaimana kita memberi dengan hati yang diinginkan oleh Yesus? Setelah melihat teks bagian bacaan kita, Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44, dalam teks ini kita dapat melihat ada dua pribadi yang dipertentangkan. Pribadi para ahli Taurat yang suka tampil dalam kesuciannya, yang suka dihormati dengan menampilkan secara lahiriah pakaian jubah putih. Sementara itu ditampilkan dalam pribadi janda miskin dalam kesederhanaannya. Ia tidak memiliki apa yang ada pada dirinya. Sementara kita lihat para ahli Taurat memberikan dengan yang besar supaya orang lain bisa melihatnya, supaya orang lain bisa mengetahuinya. Tetapi janda miskin ini memberi yang sedikit, memberi dari apa yang ada pada dirinya, memberi nafkahnya saat itu, yang artinya memberi akan dirinya dan memberi hidupnya bagi Tuhan. Kita lihat bahwa para ahli Taurat dalam perilakunya sebenarnya ia memberi itu hanya sekedar, tetapi ia banyak mengambilnya. Dalam posisinya sebagai para ahli Taurat, seharusnya punya tugas dan tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan bantuan kepada janda-janda miskin. Tetapi justru para ahli Taurat itu mendapatkan keuntungannya, mengambilnya dan mencarinya keuntungan-keuntungan dari orang yang miskin, mengambil hak-hak dan milik orang miskin. Saudara, dengan pertentangan yang diungkapkan dalam bagian bacaan kita Injil Markus tidak lain adalah merupakan suatu kesengajaan di mana Yesus memperlihatkan kepada para murid. Dan karena itu Yesus mengatakan, memberi bukan yang terbesar, tetapi memberi adalah yang terkecil. Memberi bukan soal banyaknya, soal besarnya, tetapi memberi dengan dirinya sebagai persembahan bagi Tuhan. Dan karena itulah Yesus mengajak para murid, dan Yesus mengajarkan, dan Yesus mengajak agar para murid mengikuti teladan dari janda miskin tersebut. Karena janda miskin tersebut dia memberi dengan tidak ragu, sebab apa yang dia beri adalah berasal dari Tuhan, dan karena itulah Tuhan tidak akan membiarkan dalam kekurangan. Tuhan akan selalu mencukupkan akan kehidupannya. Yang pertama adalah memberi dengan ketulusan dan kerelaan hati. Markus pasal 12 ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Pernahkah kita menerima pemberian dari seseorang? Pasti kita pernah menerima pemberian dari orang lain. Tapi bagaimana ketika kita menerima pemberian dari orang lain itu,
dan orang tersebut selalu mengingat-ingat membesar-besarkan tentang pemberiannya. Maka tentu kita mulai merasa tidak nyaman. Dan kita merasa bahwa kita ini berhutang budi kepada orang yang telah memberi. Dan mungkin kita akan kecewa. Kenapa aku menerima pemberian? Nah, demikian juga dengan Yesus. Ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi ia mempunyai motivasi, ya supaya aku dapat dilihat bahwa aku adalah orang yang berbakti, yang memberi kepada Tuhan. Bahwa aku adalah orang yang baik, bahwa aku adalah orang yang punya perhatian, yang memberikan dan membagikan kasih kepada orang-orang yang susah. Tetapi sungguhnya motivasi di balik itu adalah untuk menunjukkan keberadaannya sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang dapat dihormati, sebagai orang yang dapat dipandang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian bacaan inilah Yesus mengajak untuk melihat janda miskin tersebut. Karena Yesus tahu janda miskin itu memberi dengan hati yang mempunyai kerelaan dan ketulusan. Memberi dengan hati yang dipenuhi dengan kerelaan dan ketulusan adalah merupakan suatu penghayatan dalam imannya bahwa Tuhan telah melimpahkan segala berkat atas kehidupannya. Maka dengan demikian sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, ia memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Dan persembahan yang dimasukkan di sini adalah digambarkan dan suatu pemahaman tentang persembahan korban. Persembahan korban itu berarti memberikan apa yang disayangi. Memberikan persembahan korban itu berarti memberikan apa yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya. Dan karena itulah Yesus melihat dengan jelas bahwa hati yang demikian itu ada pada janda miskin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mentalitas banyak orang ialah kita baru akan memberi kalau kita telah memiliki banyak harta. Ini berarti kapan kita bisa memberi kalau kita hidup di dalam kesederhanaan, kalau kita tetap hidup di dalam kekurangan. Maka seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang mampu untuk memberi, berbagi kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak dengan menyaksikan janda miskin tersebut. Saudara dan saya dapat menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia, bahwa sesungguhnya janda miskin ia memberi dalam kemiskinannya, dalam ketiadaannya. Tetapi ia mempunyai hati yang sangat besar, hati yang terbuka atas segala karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepadanya, maka ia tetap memberi persembahan itu kepada Tuhan, bahkan dirinya yang merupakan nafkah pada hari itu. Nah, demikian juga kita diajak untuk memberi dengan hati, bukan soal besaran. Bagaimana saudara dan saya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita masih punya hati untuk memberi dengan ketulusan dan kerelaan?
Sepasang suami istri mulai berembuk dan mulai menghitung berapa besaran penerimaan dari kedua suami tersebut yang bekerja dan berusaha. Dan mereka melihat akan besaran yang diterima, dan besaran itulah mereka ketahui tidak lain dipakai untuk kebutuhan hidup bulan per bulan. Nah, suatu ketika dalam percakapan mereka, rasanya kita ini adalah orang yang egois, yang hanya melihat diri, yang hanya untuk mencari kesenangan bagi diri. Bagaimana kita mulai saat ini? Kita membuka hati kita bagi Tuhan, dan kita membuka hati kita untuk sesama. Marilah kita atur dan kita rencanakan pengeluaran-pengeluaran yang besar itu, kita khususkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan dan memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Dan ketika suami istri ini menjalani itu, mereka sangat heran. Kok rasanya tidak berkekurangan? Kok rasanya hati ini dipenuhi dengan kesukacitaan? Dulu hanya memandang diri, tetapi kini ia bisa berbuat bagi orang lain. Dan mereka merasa bahwa diri mereka itu lebih berarti. Dahulu mereka memberi persembahan apa adanya, tetapi kini mereka dapat memberikan persembahan dari suatu perencanaan. Dan mereka memberikannya itu dengan penuh syukur dan penuh terima kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suami istri ini bukan soal jiwa sosialnya yang tinggi, tetapi suami istri ini disadarkan dengan panggilannya sebagai orang percaya, bahwa semua yang dimilikinya itulah milik Tuhan. Dan karena itulah ia kembalikan kepada Tuhan dengan syukur. Dan ia pun mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tidak lain adalah dengan perbuatan-perbuatan kasih yang dipenuhi ketulusan kepada sesama yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali merasa baru dapat memberi, baru dapat berbagi ketika kita punya. Padahal sesungguhnya janganlah kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tuhan Allah kita adalah sumber kehidupan kita, sumber segala berkat. Dan karena itulah kita tidak boleh mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi kita ada sesuatu dalam diri kita. Dan itulah yang mengajak kepada kita untuk memberi kepada Tuhan dengan rasa syukur dan memberi dengan kasih kita kepada sesama kita. Hal yang kedua, saudaraku, memberi dengan kecintaan. Dari Markus pasal 12 ayat 44, janda ini memberi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tanpa adanya cinta, kita tidak bisa memberi dan berbagi. Oleh karena itu tidak ada cinta, maka kita tidak bisa memberi dan kita tidak bisa berbagi dalam kehidupan ini. Di dalam teks bagian bacaan inilah kita menyaksikan bahwa janda miskin itu memberikan persembahan itu dengan cinta kasihnya kepada Tuhan. Dan dengan cinta kasihnya kepada Tuhan, maka ia tidak berpikir berapa besarnya dan ia menghitungnya berapa banyaknya. Dan ia tidak merasa malu memberikan dengan uang yang tidak bernilai itu. Tetapi janda miskin ini justru merasa bangga, merasa
dipuaskan hatinya ketika ia dapat memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Saudaraku, Markus mengatakan bahwa persembahan yang diberikan oleh janda miskin itu hanyalah 2 peser atau uang recehan atau uang kecil, mungkin tidak dipandang, mungkin juga tidak bernilai. Tetapi sesungguhnya Yesus menilainya itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang telah memberikan persembahan itu banyak. Dikatakan banyak di sini tidak lain adalah karena ia telah memberikan keseluruhan kehidupannya. Ia telah memberikan keseluruhan akan cinta kasihnya. Cinta kasihnya yang bukan sekedar kata, aku mencintai Yesus, aku mencintai Yesus, tetapi dengan tindakan dan dengan memberikan dirinya sepenuhnya bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang anak yang sudah usia muda dan sudah bekerja, ia berusaha untuk menyisihkan hasil upahnya, gajinya setiap bulan, dan pada hari ulang tahun ayahnya, saat itulah ia memberikan sebuah jam arloji, jam tangan. Dan ia merasa bangga karena kali inilah ia bisa memberi kepada ayahnya. Waktu terus berjalan, ia bukan hanya merasa bangga dalam dirinya, tetapi juga ia berpikir, ayah kan tahu bahwa aku bisa memberi. Pasti suatu waktu pun ketika aku meminta, ayah pun akan memberikan sesuatu. Dan ternyata yang diminta itu bukan hal yang kecil, tetapi hal yang besar. Ia meminta kepada ayahnya agar ayahnya memberikan sebuah mobil agar bisa dipakai untuk sarana dia bekerja. Dan apa yang dikatakan sang ayah? Sang ayah mengatakan, ya kamu kan lebih baik hidup sederhana. Belajarlah hidup sederhana. Semua sarana kendaraan umum kan sudah ada fasilitasnya. Pakailah itu, dan itu pun lebih menghemat. Dan kamu bisa belajar untuk lebih menghargai penghasilanmu sebagai pemberian dari Tuhan. Tentu saja anak ini merasa kecil ya. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, ia memberi tetapi ia tidak menerima apapun. Dan dalam kekesalannya itu ia katakan kepada ayahnya, percuma aku memperhatikan ayah, percuma aku mengingat hari raya ulang tahun ayah, percuma aku memberi sesuatu kepada ayah. Lalu sang ayah mengatakan, kamu kan memberi sesuatu kepada ayah karena sesuatu ada yang diinginkan dalam dirimu. Kamu hanya mampu untuk mencintai dirimu, tetapi kamu tidak mampu untuk mencintai aku. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering dengan mudah bahwa bahkan kita pun sering menyanyi, aku mencintai Tuhan. Tetapi apakah benar kita ini mencintai Tuhan? Kalau benar kita mencintai Tuhan, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Berapa yang kita sudah wujud nyatakan? Apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berapa besar yang Tuhan telah berikan kepada saudara? Rasanya kita tidak menghitung, bahkan kita bisa melupakan. Kita hanya mengingat, Tuhan kapan Engkau memberikan sesuatu kepadaku? Tuhan kapan Engkau memberikan kesuksesan yang besar kepadaku? Tuhan kapan Engkau melimpahkan berkat-Mu yang besar? Tuhan kapan membahagiakanku, memberikan segala apa yang aku inginkan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hanya minta kita untuk memberi dengan cinta kita kepadanya. Bukan dengan barang,
bukan dengan segala sesuatu, tetapi adalah dengan cinta kita kepada Tuhan. Karena dengan cinta itulah saudara akan terus bisa untuk mengalir seperti air yang terus memberi, berbagi dan berbagi dalam kehidupan ini. Memberi kepada Tuhan, baik diri kita, baik segala sesuatu yang ada pada kita, dan bahkan kita bisa untuk terus memikirkan orang lain dan bukan hanya memikirkan diri. Dan kita bukan hanya membahagiakan diri kita, tetapi juga kita bisa membahagiakan orang lain. Saudaraku dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan teks bagian bacaan ini Yesus mengajak kepada kita bahwa kita dipanggil untuk memberi. Memberi ini adalah bagaikan benih. Kalau kita makan jeruk, apa yang kita makan? Tentu bukan kulitnya, tentu bukan bijinya ya. Wah, kalau kita makan kulit dan bijinya dan dagingnya, wah rakus kita ini. Dan mungkin juga membuat perut kita tidak merasa nyaman. Tetapi pernahkah saudara berpikir, ketika saudara makan jeruk, lalu saudara tergerak hati saudara, bagaimana aku bisa menumbuh kembangkan jeruk ini? Ya, dengan biji-biji itulah kita bisa menanamnya, dan biji-biji itu, benih tersebut bisa bertumbuh, dan di halaman kita bukan hanya satu pohon jeruk, tetapi bisa banyak jeruk dan bisa menghasilkan banyak buah jeruk tersebut. Dan kita bisa puas dan kita bisa menikmati. Nah, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita tidak ada artinya kalau kita menerima dan memuaskan hanya untuk diri dan kepentingan diri. Tidak ada kepuasan dalam diri kita. Kita tidak bisa berbuah dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, kesukacitaan bagi orang-orang yang tersingkir, bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang berkekurangan. Tetapi kalau kita terus untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita kembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita akan dipuaskan, pasti kita akan berbahagia karena kita dapat memberikan yang lebih besar, yang lebih berarti, bukan sekedarnya memberi, tetapi memberi yang berarti dan bernilai bagi orang yang menerimanya. Oleh karena itulah Yesus mengatakan memberi itu adalah penting. Mengapa? Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti memberi bukan sekadar apa yang ada kita sampaikan kepada orang lain, bukan berarti apa yang ada kita berikan kepada Tuhan, tetapi memberi itu juga adalah mendatangkan suatu kebahagiaan di dalam diri kita. Oleh karena itulah Yesus tidak salah dan tidak keliru jika mengajak saudara dan saya untuk terus memberi. Hidup kita telah menerima dari Tuhan, dan sepanjang hidup kita Tuhan memanggil kita untuk memberi. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Ayolah umat Tuhan, kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, sumber segala kehidupan bagi kami. Kami bersyukur karena hidup kami selalu ada dalam perhatian dan pandangan Tuhan. Kami tidak pernah hidup dalam kesendirian, melainkan senantiasa bersama dengan Tuhan. Dalam kedekatan kami dengan Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Tuhan, justru disitulah kami mengalami pertumbuhan iman kami. Disitulah kami semakin mampu untuk menumbuh kembangkan segala karunia yang ada pada kami, sehingga kami dapat hidup untuk memberi yang dapat menyukakan hati Tuhan dan mendatangkan kesukacitaan, kesejahteraan bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan GKI Wait Hasim. Kami adalah jemaat yang sungguh terpanggil untuk memberi. Karena jemaat GKI Wait Hasim adalah jemaat yang menyadari akan panggilannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan kami untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama kami. Selama ini kami sebagai gereja Tuhan menyadari akan panggilan tersebut, sehingga gereja terbuka terhadap masyarakat. Gereja terbuka untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam bentuk pelayanan nyata kepada sesama kami. Baik sesama kami yang di dalam kehidupan kurang sejahtera, baik sesama kami yang hidup di dalam kesusahan, yang hidup di dalam ketidakberdayaan, dan kesaksian kami sebagai gereja Tuhan itulah yang dapat mempermuliakan, dan siapapun yang kami layani boleh merasakan kasih dan berkat yang berasal daripada-Mu. Tuhan berkatilah gereja Tuhan di GKI Wait Hasim dengan segala program kerjanya, dengan seluruh pendeta, penatua, dan pengurus komisi dan kelompok kerja, agar dapat memberi yang terbaik, memberi yang boleh memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan sukacita banyak orang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga kami. Dan selama ini kami boleh hidup sebagai orang percaya. Selama inilah kami juga boleh hidup dalam keteladanan Yesus Kristus yang memberikan diri dan hidupnya bagi kami. Demikian juga kami boleh hidup dalam keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kami dapat saling menopang, saling menguatkan, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Sehingga kedamaian, kesukacitaan, kebahagiaan itu ada pada keluarga-keluarga kami. Dan juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dan saat-saat inilah bangsa ini negara kami boleh bersyukur. Karena kami boleh semakin dimampukan untuk mengatasi pandemi. Pandemi tidak membuat kami menjadi tidak berdaya. Tetapi pandemi ini membuat kami semakin mampu untuk berkembang dan mendapatkan peluang-peluang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kehidupan dan penghidupan boleh berjalan untuk mendatangkan kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Saya bersyukur kepada para pemimpin kami, baik presiden, kementerian, maupun sampai kepada pimpinan daerah, semuanya itu sungguh merasakan adanya kehadiran Tuhan
yang membuat bangsa ini dapat terus untuk hidup, berjuang, mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian. Bapa, terima kasih karena Engkaulah Allah yang selalu mengerti kami. Engkaulah Allah yang selalu memenuhi apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasyim atau barcode, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian dari terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita bersama akan mengucapkan doa persembahan kita. Mari kita sama bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu mengucap rasa syukur kami akan membawa persembahan kami kepada Engkau Bapa. Tuhan, kami sangat menyadari kalau Engkau sudah banyak begitu memberikan kepada kami yang tidak terhitung, bahkan nyawa-Mu sendiri ya Tuhan untuk kami orang yang berdosa. Biarlah persembahan ini dapat menolong diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Karena itu Tuhan juga menolong majelis dan jemaat penutua yang akan mengolah persembahan ini dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tolong ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi orang yang sangat membutuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan ini. Berkatilah keluarganya ya Tuhan, supaya persembahan ini juga boleh dipermuliakan kepada Engkau ya Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.